oleh wakil kepala sekolah, BK, dan wali kelas. Sehingga dengan harapan serangkaian kegiatan yang sudah tersusun tadi, mudah-mudahan kegiatan rapat pleno hari ini bisa berjalan dengan lancar, aman, tertib, dan membawa berkah bagi kita seluruh warga SMA Negeri 1 Prambon. Kemudian Bapak Ibu, perlu kami informasikan untuk kehadiran murid, ya, baik itu pada saat pelaksanaan maupun kehadiran keseharian, ini sudah mengalami perbaikan yang luar biasa. Untuk kehadiran pada saat KBM itu sudah sangat baik menurut kami. Hanya ada 1 atau 2 anak dalam satu kelas itu mungkin yang ketidakhadirannya tanpa keterangan itu lebih dari 10, ya, misalnya 11. Bahkan banyak kelas yang di kelas atasnya untuk berubah menjadi lebih baik. Kemudian kehadiran pada saat penilaian akhir tahun atau PAS atau PAT, ya, itu juga sangat bagus, ya. Kemarin kita hanya melayani tidak lebih dari 10 anak yang susulan. Ini beda dengan tahun yang kemarin yang masih tahun-tahun sebelumnya, maksud saya, yang masih atau COVID istilahnya, itu masih ratusan kita pernah kenal begitu. Jadi saya pernah kumpulkan anak-anak orang tua itu lebih dari seperti, mudah-mudahan bisa menggantikan nama SMA di Satu Prambon. Kemudian kalau capaian prestasi dalam kurun waktu tahun ini, mungkin Buar sudah buat banner ditempel di mana itu, Buar? Oh, jadi 1, ya. Ada capaian prestasi anak-anak. Nah, ini kita syukuri, mudah-mudahan kita kalau ketemuannya disampaikan biar termotivasi anak-anak itu. Kemudian yang saya titip Bapak Ibu, ini ada kegiatan PPDB. Sekali lagi kita daya tampung kita untuk tahun ajaran 2023-2024 ini adalah 10 rombel. Kalau dilihat dari yang ambil PIN sudah 400 lebih, ya, 400 lebih. Yang sudah terlayani kemarin 407, sisanya masih banyak yang masih perlu verifikasi. Kemudian waktu kita terpenuhi, kemudian kita mendapat anak-anak yang baik, ya, dari yang mendaftar. Sehingga perlu, kalau misalnya di tetangga, sanak saudara atau famili kurang paham tentang bagaimana mengambil PIN, bagaimana mendaftar, sebaiknya disarankan hadir ke sekolah saja, karena di sekolah disediakan layanan bantuan untuk pengambilan PIN sampai pendaftaran. Karena ketidaktahuan informasi itu kadang membuat kesulitan bagi calon peserta didik. Makanya harapannya silakan hadir ke sekolah, nanti dibawa ke lab TI 2 itu insya Allah semuanya akan hadir. Itu Bapak Ibu, sekali lagi kegiatan rapat pleno hari ini sudah diawali dengan pra pleno yang kemarin. Insya Allah hari ini tinggal menindaklanjuti, kemudian mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Itu dari kami, dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, kepada beliaunya diucapkan terima kasih. Untuk acara selanjutnya adalah paparan kenaikan kelas oleh warga guru. Kepada beliau Bapak Dr. Suparlan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Kades Protoyo Negeri, yang terhormat Bapak Ibu Guru, Pak Kasek, serta Dewan SMA Negeri 1 Prambon. Apa yang katakan
disampaikan Pak Nur tadi benar bahwa rapat hari ini adalah rapat kelanjutan dari rapat Prapleno yang alhamdulillah sudah terlaksana hari Jumat, sehingga hari ini tinggal memfinishing atau menindaklanjuti setidaknya mengesahkan dari hasil itu. Namun masih tetap masukan dari Bapak Ibu sebagai penentu terakhir, karena wali kelas kemarin itu hanya melihat kelengkapan nilai, kemudian absensi dan sebagainya. Bapak Ibu, di sini nanti saya mungkin juga terakhir kali di depan untuk memimpin menyampaikan beberapa materi. Oleh itu mohon maaf Bapak Ibu, saya melaksanakan Wakasek selama 2 tahun, barangkali ada hal-hal yang mungkin tidak berkenan dari Bapak Ibu. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan tugas saya mungkin nanti berakhir sampai hari Jumat tanggal 23 atau waktu pembagian rapor. Namun Yusewu secara juridis itu, tetapi selanjutnya kalau jenengan mungkin masih membutuhkan saya atau mungkin tanya saya berkaitan dengan kurikulum yang lalu dan sebagainya, insya Allah kami tetap membantu semampu kami. Sebagai pengumuman Bapak Ibu, ini nanti juga saya sekaligus secara simbolis laptop yang saya bawa saya serahkan kepada Bu Vega. Entah kalau Bu Vega nanti dipakai atau tidak, karena semua file selama 2 tahun di situ, apapun yang saya kerjakan di situ, bahkan sampai bukti apelan saya semuanya itu masih di situ, nggak terhapus. PTK saya pun masih di situ. Tadi saya share judulnya, kemudian PTK-nya saya share ke Bu siapa tadi, Bu Siti Maria, Bu Sri Asih dan sebagainya. Itu wujud saya mungkin masih membantu Bapak Ibu. Termasuk nanti kunci ruang Wakasek Bu Vega hanya punya 1, ini tadi tak serahkan juga. Betul Bu, Bapak Ibu, nanti terakhir setelah rapat ini. Pengumuman gubernur berikutnya, pembagian rapor nanti tanggal 23 hari Jumat. Insya Allah memanggil orang tua. Apakah orang tua nanti dikumpulkan seperti tahun yang lalu? Tidak, monggo nanti kita beri masukan. Kemudian cetak rapor wali kelas, insya Allah mulai hari ini atau besok bisa sampai tanggal 21, berarti sampai Rabu. Kemudian tanda tangan wali kelas dan kepala sekolah nanti hari Kamis tanggal 22. Yang sewu wali kelas mungkin agak banyak, mungkin per kelas itu ada 3 atau 4 tanda tangan. Kemudian kepala sekolah kalau nggak salah ada 2 kali jumlah siswa 600 sekian. Oleh itu Pak Mur Nyosewu 1000 lebih nanti tanda tangannya. Mudah-mudahan nanti mulai Rabu sudah bisa dicicil, atau mudah-mudahan dari Selasa, karena hari ini sebagian sudah mulai dicetak kalau sudah di finishing ini. Terus libur semester 2 itu insya Allah Sabtu itu tanggal 24 sampai tanggal 16 Juli kalau nggak salah seperti itu, sehingga hampir 3 minggu. Nah, dalam liburan itu kalau nggak salah kemarin Pak Pur menggagas ada workshop. Dengan itu yang punya rencana, saya ingatkan absensi tetap. Kemudian workshop di tengah-tengah, monggo nanti ditempatkan mana, karena kita masih menunggu 1 narasumber Pak Yudo, insya Allah begitu. Kemudian kepala dinas, mudah-mudahan nanti kepala dinas yang baru itu kita kenalan di sini juga biar tahu SMA Prambon itu seperti apa. Itu Bapak Ibu sebagai pengumuman. Berikutnya syarat kelulusan sesuai dengan kriteria Nyosewu. Ini wadai jenis kacamata dan pas yang di print kemarin itu konsiderannya itu tertinggal di ruang TI, karena rapat kemarin di ruang TI saya lupa tempat di meja paling depan kalau salah. Nggak saya agak bawa secara garis besar dibuat salsa di digital
Itu kriteria. Yang saya beri warna kuning adalah hal-hal yang perlu urgent. Di situ ada kata-kata apabila tidak mencapai KKTP pada semester ganjil dan atau genap. Kali Bapak Ibu ada satu tujuan belajar belum tuntas, peserta didik dinyatakan peserta didik punya kewajiban menyelesaikan ketuntasan tujuan pembelajaran yang belum tuntas itu. Siapa yang nangani? Yang ngajar pada waktu itu. Yosewu, saya komunikasi di Wakasek Jawa Timur dan sebagainya, bahwa yang punya tanggungan itu bukan mewariskan ke kelas berikutnya, tetapi tetap guru yang bersangkutan. Di Eraport yang terupload itu yang dapat dibaca Wakasek wali kelas itu nilai terakhir, artinya gabungan dari TP. Oleh itu kemarin secara garis besar nilai minimal kalau nggak salah 70 berapa seperti itu, sehingga kalau kita terapkan kembali ke KKN dulu kita nggak ada masalah. Berikutnya nomor 1, nilai itu dihitung rata-rata nilai berdasarkan angka aspek mata pelajaran semester ganjil dan genap, sehingga nanti tetap seperti kurikulum 13 itu semester 1, semester 2 digabung, totalnya nanti nilainya berapa. Itu toh nanti waktu SNBP itu nilai dari rata-rata. Kemudian yang kedua, nilai rata setiap aspek dan seterusnya. Yang penting memenuhi KKTP tadi penjelasan di atas. Saya akan bacakan, Bapak Ibu bisa membaca secara rinci. Yang terakhir Bu, ke bawah nilai yang saya beri warna kuning. Ketidakhadiran peserta didik tanpa keterangan tidak lebih dari 10% dalam setahun atau 22 hari, karena 1 tahun itu adalah 221 hari efektif masuk dalam 1 tahun. Apabila ada siswa yang lebih dari 10%, mohon maaf itu salah, 10% tersebut harus ada alasan yang logis. Ini dalam penjelasan pembahasan permen tentang penilaian. Kalau anak itu ikut lomba misalkan di provinsi sampai 3 bulan itu diperbolehkan. Namun KBM atau pembelajaran guru harus membantu. Ini ciri khas dari kurikulum merdeka, bahwa guru itu membantu siswa. Bocah pengen pinter dengan cara apapun, pokoknya pengen siswa pinter, itu tujuannya. Di situ ada kalimat guru harus mencari solusi dan penyebab ketidakhadiran. Jika kata-kata solusi itu misalkan sakit, pembelajaran yang harus berjalan, misalkan ikut polda atau pelatihan, sekarang itu kok atlet, kok melok sampai pelatihannya 1 bulan lebih. 1 bulan itu bisa 25 hari. Nah 25 hari kan dihitung 10% itu sekeliwat. Itulah sebabnya dalam umur sudah diakomodir. Nantinya kalau ada anak prestasi, ada pelatihan, contohnya misalkan pelatihan paskibraka di provinsi, kok sampai melebihi batas, tetap diperbolehkan. Justru wajibnya kita harus memberi bantuan pembelajaran. Terus saya Bapak Ibu, tadi ada kue, itu wujud sebagian dari wujud terima kasih atau mensyukuri kita, saya. Jika mohon maaf, mungkin ada yang belum menerima, tolong bantu. Ini tadi dari mobil langsung tak bawa ini. Terus di Pak Satpam dan sebagainya maupun di kami termasuk orang-orang TU. Itu Bapak Ibu pendolan kami. Sebelum laporan masing-masing wali kelas, ada pertanyaan tentang kriteria kenaikan kelas ini Bapak Ibu? Kalau tidak ada, langsung saya mulai ke 11 Pak Wahyudi.